Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman, juga TV Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan bab-bab dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaAllah pada kesempatan yang baik ini yaitu memasuki kitab Al-Adab. Kitab Al-Adab, kitab atau pembahasan sebuah kumpulan tentang pembicaraan masalah adab. Ya, karena Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita adab dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, masalah ini adalah masalah yang sangat diperhatikan oleh Al-Islam. Dan akhlak dan adab adalah merupakan bagian dari akidah, ya, bagian dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagian dari manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Karena al-adab adalah buah, ya, dari akidah yang benar, buah dari akhlak, buah dari manhaj yang sahih adalah melahirkan adab yang mulia dan akhlak serta perangai yang terpuji. Nah, oleh karena itu kita memperhatikan bahwa para ulama-ulama salaf, ya, yang terdahulu sampai pada ulama-ulama kita di zaman ini, semua memperhatikan tentang adab dan akhlak. Karena ini bagian yang tidak bisa dipisahkan dari akidah dan dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Namun mungkin kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan al-adab. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menulis tentang adab. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-adabu ijtima'u khisalil khairi fil abd. Al-adab yaitu ijtima' khisal al-khair fil abd. Adab itu adalah terkumpulnya perangai-perangai yang mulia, perangai-perangai yang baik dalam diri seorang hamba. Ini adalah adab. Jadi terkumpulnya perangai-perangai yang mulia, akhlak-akhlak yang baik dalam diri seorang hamba. Wa huwa ilmu islahil lisan wal khitab. Dan bagian dari adab adalah sebagai ilmu di dalam bagaimana seorang memperbaiki lisannya dalam berbicara, memperbaiki perkataannya di dalam mengucapkan suatu perkataan, ya, wa isabatu mauqihi, serta berbicara sesuai dengan tempatnya, tepat pada sasarannya, wa tahsin alfadhihi, dan memperbaiki atau memilih, mengindahkan lafaz-lafaznya, kata-kata yang digunakan ketika berbicara. Wasyanatu anil khata'i waz zalal, dan bagian dari adab dalam berbicara adalah bagaimana seorang mengupayakan untuk menjaga lisannya, pembicaraannya dari kesalahan dan dari tergelincirnya suatu ucapan, suatu pembicaraan yang dia sampaikan. Ini makna dan bagian dari adab. Baik. Para ulama juga menyebutkan tentang adab ini ada 3 hal. Yang pertama, adabun ma'allah subhanahu wa ta'ala. Adab seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adabun ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab seorang hamba, seorang mukmin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi, dan syariatnya. Ya, bagaimana kita bersikap, berakhlak kepada Nabi sallam dan kepada syariat beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga adalah wa adabun ma'a khalqihi, dan adab terhadap sesama hamba Allah,
adab terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu hal yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana seorang hamba, bagaimana seorang mukmin beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beradab kepada Rasulullah SAW dan syariatnya, dan yang ketiga bagaimana seorang hamba beradab ya dengan sesama, dengan makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia ataupun bahkan dengan binatang sekalipun. Ya, Islam telah mengajarkan adab-adab tersebut. Yang ini merupakan, sebagaimana saya katakan tadi, adalah menunjukkan kesempurnaan agama Allah yang diturunkan dari langit kepada Nabi SAW untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memiliki adab, yang berakhlak mulia ya terhadap Allah, terhadap Rasulullah, dan terhadap sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita mencermati ya bagian yang pertama dari adab-adab tersebut, yang pertama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjumpai ya bahwa manusia-manusia yang paling beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para anbiya, adalah para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quranul Karim telah membuktikan hal tersebut. Ya, bagaimana sikap, perilaku para nabi alaihi wassalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah kisah tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika Allah bertanya kepada beliau di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah?" Dan ingatlah tatkala Allah berfirman, "Ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah?" Qala subhanak. Maka Nabi Isa dan spontan menjawab, kata Nabi Isa alaihissalam, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak sepatutnya bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang itu bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimtahu. Ya Allah, seandainya aku mengucapkan kalimat itu, tentu engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, apabila kita cermati ya dialog ini, bagaimana Allah bertanya kepada Isa bin Maryam, dan ini disebut oleh para ulama salah satu di antara peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada Rasulnya, kepada hambanya, kepada nabinya, yaitu Isa putra Maryam. Karena beliau dijadikan sebagai salah satu sembahan oleh kaumnya ya, atau oleh umatnya. Ya, selain dari Hawariyin, ya, orang-orang yang mereka beriman kepada Isa, tapi mereka menjadikan beliau salah satu oknum dari 3 oknum. Nah, nanti di hari kiamat kelak, Nabi Isa alaihissalam akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah? Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sembahan selain Allah? Maka Nabi Isa tentu
ya, dan beliau tidak pernah mengatakan demikian. Ini hanya sebagian orang jahil, ya, yang menjadikan beliau sebagai salah satu oknum. Demikian pula ibunya salah satu oknum dari yang disembah oleh mereka. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Karena Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak. Maka Nabi Isa menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, Subhanaka, Maha suci Engkau, ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak sepatutnya bagiku, ya Allah, wahai Tuhanku, untuk aku mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Ya, karena tidak ada seorang nabi pun yang mengajarkan kepada umat mereka atau menyuruh umat mereka untuk menyembah mereka. Tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Ya. Seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia menobatkan dirinya sebagai ilah, sebagai sembahan selain Allah. Ya. Tidak ada dan tidak pernah terjadi. Justru mereka mengajak manusia, menyeru hamba-hamba Allah untuk beriman kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi Isa alaihissalam beliau mengatakan bahwa Maha suci Engkau, yakni wahai Tuhanku, tidak sepatutnya bagi aku untuk mengucapkan suatu kalimat, ya, yang bukan menjadi hakku. Kemudian coba kita cermati kalimat berikutnya yang menunjukkan satu adab yang mulia dari beliau alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah, seandainya aku mengucapkan kalimat itu, tentu Engkau telah mengetahuinya. Ya, tentu Engkau telah mengetahuinya. Ya. Ini suatu kalimat yang indah, menunjukkan adab yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dari Isa bin Maryam alaihissalam. Ya. Lalu kemudian beliau menisbatkan ilmu itu hanya kepada Allah taala, karena Allah zat yang maha memiliki ilmu. Sedangkan beliau tidak memiliki ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan pada beliau. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh yang Engkau zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini contoh bagaimana adab, ya, seorang nabi, seorang rasul, seorang hamba Allah Isa bin Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beliau menyampaikan hujjah kepada Allah taala bahwa beliau tidak pernah mengajarkan kaumnya, ya, atau mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada selain Allah. Ya. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, ya, yaitu ayat ke-117, Nabi Isa mengatakan kepada Allah Ta'ala, Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengucapkan pada mereka, ya Allah, aku tidak menyampaikan kepada mereka, wahai Rabbku, illa ma amartani bihi, kecuali apa yang Engkau perintahkan aku untuk menyampaikan pada mereka. Nah, apa yang Allah perintahkan kepada Isa bin Maryam untuk menyampaikan kepada umatnya, ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, yaitu aku perintahkan mereka, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam adalah tauhid. Ya. Beliau tidak pernah mengajarkan trinitas. Beliau tidak pernah mengajarkan agar umatnya menyekutukannya, ya, menjadikan beliau salah satu dari sekutu-sekutu Allah. Ya. Ini telah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa misi setiap rasul, setiap nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk menegakkan tauhid, agar manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Tapi inti dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang baik ini,
Dan contoh dari ucapan Nabi Isa alaihissalam ini menunjukkan bagaimana adab, bagaimana ucapan-ucapan demikian indah, ya, yang beliau ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian dari pertama yang kita sebut tadi adalah bahwa ada tiga kategori adab. Adab kepada Allah Ta'ala, adab kepada Rasulullah SAW dan pada syariatnya, dan yang ketiga adab terhadap sesama manusia. Kemudian juga kita melihat ada contoh yang lain, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla, ya, dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb yang menciptakannya, yang telah memberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan, terutama adalah petunjuk. Nah, kita melihat bagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Allah Azza wa Jalla, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku, dan dia yang telah memberikan aku petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dia memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, coba dicermati kalimat terakhir yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam dalam ayat-ayat ini. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Padahal dan apabila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Padahal sakit itu juga dari Allah Ta'ala. Ya, Allah mentakdirkan seorang hamba itu sakit. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan dalam ayat ini, wa idza amradani, dan apabila aku diberi penyakit olehnya, dia pula yang menyembuhkan. Beliau tidak mengucapkan kalimat itu. Tapi beliau menisbahkan sakit pada dirinya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, padahal sakit itu datangnya juga dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini termasuk bagian dari adab dalam berbicara, adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia atau Nabi Ibrahim memberikan contoh pada kita. Ya, dan mengatakan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dia Allah yang menyembuhkan aku. Ini semua dalam rangka menjaga adab seorang hamba, adab Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita melihat di contoh-contoh yang lain yang diberikan dalam Al-Quranul Karim, di antaranya adalah kisah tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir ketika mereka bertemu, ya, karena Nabi Musa ketika ditanya oleh Bani Israel, apakah ada hamba Allah yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Kemudian Allah beritahukan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa ada seorang hamba, ya, yaitu dalam kisah surah Al-Kahfi, yaitu Nabi Khidir yang lebih alim dari Nabi Musa. Maka di sana terjadilah apa yang terjadi, perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan di situ Nabi Khidir melakukan hal-hal yang menjadikan Nabiullah Musa mengingkari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Di antaranya ketika Nabi Khidir melubangi kapal milik orang miskin. Nah, di situ Nabi Khidir mengatakan, fa'aradtu an a'ibaha. Maka aku ingin untuk membuat cacat pada kapal itu, ya, pada perahu atau sampan itu. Ya, karena apa? Nanti diberikan alasan bahwa karena ada seorang raja yang apabila dia melihat sampan atau kapal-kapal yang bagus itu diambilnya. Oleh karena itu Nabi Khidir melubangi atau yakni mencacatkan sampan itu supaya atau kapal itu supaya tidak diambil oleh raja yang mengambil semaunya dari perahu-perahu atau kapal-kapal para nelayan. Fa'aradtu an aibaha. Ini ucapan Nabi
Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir tidak mengatakan, walam yaqul fa'arada rabbuka an a'ibaha. Maka Tuhanmu ya ingin untuk memberi cacat pada kapal itu. Tapi dia menisbahkan itu kepada dirinya. Ya, ini juga bagian dari adab. Demikian pula kita melihat kisah masih dalam kisah tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, ya, yang mana Nabi Khidir mengatakan, ya, ketika memperbaiki tembok, ya, yang hampir roboh, sementara di bawah tembok itu ada harta peninggalan untuk dua anak yatim yang orang tuanya adalah orang yang soleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka Rabbmu, Tuhanmu menghendaki untuk menjadikan dua anak ini sampai kepada masa dewasa mereka. Baru kemudian nanti harta itu diberikan kepada mereka. Nah, ini juga menunjukkan adab kepada Allah Ta'ala, yang menisbahkan sesuatu yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diantara contoh dalam Al-Quranul Karim tentang adab. Bagaimana adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, termasuk bagian dari adab, apabila kita cermati doa-doa para anbiya, doa-doa para nabi dalam Al-Quranul Karim, demikian pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang doa, maka kita akan jumpai doa-doa itu penuh dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya, permohonan-permohonan yang menunjukkan adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan cermati doa-doa dalam Al-Quranul Karim, doa Nabi Adam, doa Nabi Ibrahim, ya, doa Nabi Musa, ya, dan yang lainnya. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat yang demikian indahnya menunjukkan adab seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, adab seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia meminta, memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam hal ini adalah kaitan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan Allah Azza wa Jalla kepada kita, bagaimana seyogianya kita beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adab yang termulia kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah tunduk dan patuh kepada beliau. Ya, secara menyeluruh. Dari bagian terpenting adab seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tunduk, patuh, taat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk ketika kita mendengar berita-berita dari beliau alaihi salatu wassalam, ya, dari sabda-sabda, hadis-hadis beliau, ya, kita wajib untuk membenarkannya. Ya, tentu dalam hal ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kita tidak benturkan dengan akal kita tidak benturkan dengan perasaan kita, selama berita itu datangnya secara benar, sahih dari Nabi SAW, maka merupakan adab yang mulia seorang mukmin. Dia membenarkan, dia beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dia benturkan dengan akalnya, dan perasaannya, dan hayalannya. Tidak. Karena itu bukan bagian dari adab terhadap beliau alaihi salatu wassalam. Sekarang misalnya ada orang-orang, ketika disampaikan pada mereka suatu hadis, ya, yang menurut akal mereka yang tidak sampai, karena mungkin kejahilan dan lain sebagainya, terkadang menolak satu hadis. Ya. Padahal hadis itu jelas sahih dari Nabi SAW. Nah, ini bagian dari apa? Akhlak yang jelek. Bukan akhlak yang mulia terhadap Nabi SAW, bukan adab seorang mukmin kepada Rasulullah SAW. Ya. Seandainya Rasulullah SAW ada hadir
di tengah-tengah kita. Ya, apakah orang-orang yang menolak hadis Nabi SAW, mereka akan mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan ini tidak masuk di akalku, bertentangan dengan perasaanku, ataukah kita tunduk pada beliau? Nah, jadi ini tentu jawabannya adalah bahwa jika Nabi SAW ada, tidak mungkin seorang mukmin akan mengatakan demikian kepada beliau, ya Rasulullah, hadismu ini tidak masuk di akal saya, hadismu ini kelihatannya bertentangan dengan akal saya, dan seterusnya. Tidak mungkin dia akan mengucapkan demikian. Ya. Nah, oleh karena itu, seorang mukmin ya, yang beriman pada Allah dan Rasulnya SAW, ketika sampai kepadanya hadis-hadis Nabi SAW yang jelas jalurnya sahih, ya, diterima oleh para ulama-ulama hadis, oleh ulama-ulama kaum muslimin, maka tidak sepatutnya seorang mukmin menolaknya atau dia membenturkan dengan akalnya atau dan perasaannya, tapi dia akan yang menjadi keharusan baginya adalah sami'na wa ata'na. Ya, saddaqna. Kita mendengar, kita mentaati, dan kita membenarkan apa yang sampai datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka bagian dari adab kepada Nabi SAW adalah mengikuti beliau. Ya, menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Alaihi salatu wassalam. Dalam akidah, dalam akhlak, dalam ibadah. Ya, selama itu juga diperintahkan kepada kita. Tidak khusus untuk beliau. Maka kita sebagai orang muslim, muslimah, ya, wajib untuk mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan, ya, di dalam segala aspek kehidupan seorang mukmin. Kemudian juga di antara adab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim adalah seorang tidak mengangkat suaranya di hadapan beliau lebih dari suara beliau. Ya, itu pun termasuk kalau saja mengangkat suara depan Nabi SAW, ini bisa menggugurkan amal seseorang. Nah, bagaimana orang yang mendahulukan pendapatnya, yang mendahulukan ro'yunya, pendapatnya, akalnya, ya, mendahului hadis-hadis Nabi SAW. Apakah tidak khawatir kalau amalnya gugur? Ibadah-ibadah yang berguguran. Karena dia telah melebihkan pendapat dia daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita wajib untuk mendahulukan Allah dan Rasulnya. Bukan mengandalkan pemikiran kita, akal kita. Lalu kita menolak ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga termasuk mengangkat suara yang dilarang. Ya, wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Karena itu semua akan menyebabkan gugurnya amal seseorang. Jadi bagian dari adab seorang mukmin kepada Nabi SAW adalah dia selalu mengikuti beliau. Ya, mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Selama apa yang datangnya dari Nabi SAW adalah sesuatu yang sahih, yang benar. Kemudian juga memanggil beliau sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita melihat, tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan ya Muhammad, lain dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Nabi-nabi yang lainnya Allah menyebut nama mereka. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, ingatlah ketika Allah mengatakan wahai Isa bin Maryam. Allah mengatakan ya Musa, Allah mengatakan ya Ibrahim. Langsung menyebut nama mereka. Tetapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah selalu mengucapkan ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhar rasul. Ya. Beliau tidak menyebut, Allah tidak menyebut nama beliau kecuali dalam kalimat berita. Kalau kalimat berita Allah menyebut namanya.
Karena kalimat berita ini kalimat yang bersifat berita yang harus kita imani. Tetapi kalau panggilan, ketika Allah memanggil Nabi SAW dalam ayat-ayat Al-Quran, itu Allah selalu menyebut ya ayuhan nabi atau ya ayuhar rasul. Adapun memanggil nama ya Muhammad tidak ada dalam satu ayat Al-Quran pun dalam panggilan. Kalau dalam kalimat berita ada. Contohnya adalah Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadun Rasulullah. Ini kalimat berita yang harus kita imani. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini bukan panggilan. Bukan nida. Jadi Allah menyebutkan nama Muhammad itu dalam bentuk kalimat berita. Bukan dalam bentuk kalimat panggilan. Jadi ini juga bagaimana Allah mengajarkan kepada kita adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ya adab-adab yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana seyogyanya seorang mukmin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang ketiga yaitu adab seorang mukmin kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah manusia. Di antara manusia yang kita harus beradab adalah orang tua kita. Tentu memiliki adab yang khusus. Seorang anak pada orang tuanya. Seorang murid pada gurunya. Ya, memiliki adab-adab khusus. Kemudian seorang dengan temannya. Seorang dengan yang di bawahannya. Dan seterusnya. Ini semua ya merupakan bagian dari tuntunan yang diajarkan oleh Islam kepada kita, bagaimana kita beradab ya dalam berbicara dengan orang tua kita, ya dengan teman kerja kita, dengan guru kita, dan sesama manusia. Ya, ini semua telah diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bagaimana adab kita kepada penguasa, ya tidak berbicara semaunya, atau memanggil nama-nama mereka seenaknya. Tapi semua ada adabnya. Perilaku yang diajarkan yang luar biasa nih oleh Islam kepada kita. Yang ini semua menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Manhaj dan akidah salaf adalah manhaj yang sempurna, akidah yang sempurna, yang mengajarkan adab. Ya, yang setiap orang yang berakidah dan bermanhaj salaf yakin bahwa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu kalimat kecuali ada raqib dan atid. Ya, sehingga dia akan berhati-hati dalam berbicara. Seorang berakidah bermanhaj salaf, seorang muslim dia yakin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan suatu amal kebaikan, satu kebaikan walaupun setitik debu dia akan melihatnya. Demikian pula barang siapa melakukan suatu amal keburukan walaupun setitik debu, dia akan melihatnya. Sehingga keyakinan itu akan mendorong seseorang untuk selalu beradab, selalu berakhlak, selalu menjaga lisannya. Ya, di dalam dia berbicara, dalam dia menyampaikan, ya, dalam dia bertingkah laku. Ya, karena semua ini ada perhitungannya. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, akidah yang benar, manhaj yang benar akan membuahkan sesuatu yang benar, yaitu akhlak yang mulia, akhlak dalam berbicara, akhlak di dalam bermuamalah, akhlak di dalam kehidupan dunia ini secara umum. Ya, ini buah dari akidah, buah dari manhaj yang benar. Baik, kita masuki bab yang pertama dari kitab Al-Adab oleh Al-Imam An-Nawawi. Sedangkan lanjutan dari nomor urut bab adalah bab yang keempat, bab yang ke-84 dari kitab Riyadhus Shalihin bin kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, babul haya'i wa fadlihi wal hathi ala takhalluqi bihi. Bab al-haya. Bab tentang al-haya. Al-haya itu rasa malu. Ya. Wa fadlihi,
dan bab tentang membicarakan tentang keutamaan dari rasa malu itu. Wal hath ala takhalluq bihi, dan anjuran untuk atau agar seorang berakhlak dengan akhlak, yaitu rasa malu ini. Hendaklah seorang menjadikan bagian dari akhlaknya adalah adanya rasa malu dalam dirinya. Ya. Dan nanti akan kita jelaskan apa sih yang dimaksud dengan rasa malu itu. Karena ada rasa malu yang terpuji, dan ini yang dimaksud. Dan ada rasa malu yang tercela. Rasa malu yang tercela itu seorang malu bertanya, padahal dia betul-betul perlu untuk bertanya, tapi dia tidak mau karena malu. Ini malu yang tidak benar. Malu yang tercela, atau malu berbuat baik. Ya, ini malu yang tercela. Tapi yang dimaksud oleh rasa malu di sini semua hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan seseorang. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-haya? Para ulama menyebutkan ya tentang al-haya, dan hakikat dari rasa malu itu, haqiqatul haya'i khuluqun. Rasa malu itu adalah sebuah perangai. Khuluqun itu sebuah perangai. Yab'athu ala tarkil qabih. Yang mana perangai ini akan mendorong seseorang, membangkitkan dalam diri seorang ya kekuatan untuk meninggalkan yang jelek. Jadi suatu perangai dalam diri seorang yang menjadikan orang itu meninggalkan sesuatu yang jelek. Wa yamna'u minat taksir fi haqqi dzil haqqi, dan khisal ini, perangai ini mencegah seseorang dari meremehkan, menggampangkan hak orang yang memiliki hak. Ya. Jadi hakikat dari rasa malu itu adalah khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih. Satu perangai yang bangkit untuk apa? Mencegah dari perbuatan yang jelek. Dan mencegah dari sikap menggampangkan, sikap meremehkan hak orang yang memiliki hak. Jadi kalau seorang dia itu punya rasa malu, maka rasa malu dia ini akan mencegah dia dari berbuat jelek. Seorang kalau ada rasa malu dalam dirinya, mencegah dia dari berbuat dosa misalnya. Karena apa? Nikmat Allah demikian banyak Allah berikan padanya. Kemudian dia kok balas sesuatu yang baik dengan yang buruk. Ada perasaan tak enak dalam dirinya. Sehingga mencegah dia dari berbuat dosa. Karena dia mengingat akan nikmat-nikmat Allah berikan padanya. Atau seorang sesama hamba Allah, ketika ada orang berbuat baik pada seseorang. Ya. Kemudian perbuatan baik seorang ini kepada dirinya mencegah dia dari berbuat jelek pada orang itu. Kalau dia memiliki rasa malu. Ya, ketika dia akan berbuat jelek pada orang berbuat baik padanya, itu ada rasa malu yang mencegah. Jangan. Bahwa orang ini pernah berbuat baik pada aku. Aku tidak bakal lupa kebaikan orang ini. Ya. Sehingga rasa malu ini tadi mencegah dia dari berbuat jelek kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Nah, tapi kalau orang yang memang sudah tidak punya perasaan, hatinya mati, perasaannya mati, ya dia tidak menggubris. Orang berbuat baik pada dia tetap berbuat jelek pada orang itu. Karena apa? Memang hatinya rusak. Hatinya rusak. Sehingga tidak ada lagi perasaan itu dalam dirinya. Tidak ada rasa khoslah ini sudah hilang. Ya. Sudah hilang. Jadi rasa malu itu satu perangai dalam diri seorang yang mendorong orang itu untuk meninggalkan perbuatan jelek. Dan mendorong seseorang untuk tidak menggampangkan hak yang semestinya dia berikan pada orang yang berhak. Dia tidak menggampangkannya. Dia akan memenuhi hak itu. Akan memberikan hak orang itu. Kalau tidak, dia akan malu. Maka malu ini
yang mendorong dia untuk memenuhi hak orang lain yang memang harus dia berikan hak itu. Ini gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan al-haya. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan di dalam bab ini, yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal imani muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya pernah Rasulullah SAW melewati seseorang. Beliau melewati seseorang. Orang ini dari golongan Ansor. Nah, orang yang dilewati oleh Nabi SAW ini sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu itu. Berarti Rasulullah melewati dua orang. Beliau melewati seseorang yang seorang ini sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu. Ketika beliau melewati orang itu yang sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu, faqala Rasulullah SAW, beliau Rasulullah mengatakan, da'hu, yani biarkan dia. Yani biarkan dia lanjutkan nasihatnya kepada saudaranya. Fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Al-haya minal iman. Maka orang yang masih ada rasa malu dalam dirinya, berarti masih ada iman dalam dirinya. Kalau seorang sudah tidak punya rasa malu dalam dirinya, berarti ini dikhawatirkan imannya akan lepas dari dirinya. Karena apa? Karena rasa malu bagian dari iman. Kemudian juga hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan ini, yaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak datang yani pada diri seorang kecuali kebaikan. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat yang lain, redaksi yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu semuanya adalah baik. Au qala al-haya'u kulluhu khair, atau beliau mengatakan rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Nah, ini menunjukkan pentingnya ada rasa malu dalam diri seseorang. Ya. Apabila kita renungkan bagaimana nikmat Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita, lalu kita berbuat dosa, tentu ada rasa malu dalam diri kita. Berbagai nikmat Allah berikan, tapi kalau kita balas nikmat itu dengan sesuatu yang tidak sepatutnya, kalau kita balas suatu kebaikan dan keburukan, itu kalau masih ada dalam diri kita rasa malu, maka rasa malu itu bisa mencegah seseorang dari berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, berbuat maksiat. Jika dia memiliki rasa malu yang membangkitkan dia sesuatu dalam dirinya untuk mencegah dari perbuatan dosa itu. Maka ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa dua hadis ini tadi menjelaskan tentang keutamaan rasa malu, dan nanti pada hadis yang berikutnya bahwa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan.
iman itu lebih dari 70 cabang. Dalam satu riwayat lebih dari 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang terbaik, yang terafdal, yang paling afdal, paling mulia adalah kalimat tauhid atau tauhid la ilaha illallah. Karena tauhid adalah landasan bagi semua cabang-cabang iman yang lainnya. Jadi iman lebih dari 70 cabang, dalam satu riwayat lebih dari 60 cabang. Yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu tauhid. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan cabang iman yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Hadis muttafaqun alaih, keluar Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini, dari 3 hadis ini tadi menjelaskan kepada kita tentang pentingnya rasa malu itu. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Iman itu banyak cabangnya. Setiap amal kebaikan itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Demikian pula setiap satu keburukan, ya, maka setiap keburukan itu salah satu cabang dari cabang-cabang kekufuran. Ya. Meskipun tidak mesti seorang melakukan satu keburukan langsung dikatakan dia itu kafir, tidak. Tapi bagian dari kekufuran. Ya. Setiap perbuatan yang buruk. Sedangkan setiap perbuatan yang baik adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan atau cabang iman. Ya. Nah, hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa selama seseorang masih memiliki rasa malu, yang mana rasa malu ini mencegah dia dari perbuatan yang jelek. Rasa malu ini mencegah dia dari meremehkan orang lain, menggampangkan hak-hak orang lain yang semestinya dia berikan. Ya. Rasa malu ini akan mendorong dia untuk berbuat baik. Ya. Maka ini adalah merupakan rasa malu yang penuh dengan kebaikan. Dan dia bagian dari iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus ditanamkan. Rasa malu ini dengan kita menanamkan pada orang lain. Pada diri kita atau pada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri. Ajarkan pada mereka, tanamkan rasa malu itu dalam diri mereka. Makanya Nabi SAW ketika melewati seseorang yang dia sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu itu, beliau mengatakan biarkan dia nasihati. Karena apa? Karena al-haya'u, ya, minal iman. Karena rasa malu itu bagian dari iman. Dengan kita menasihati. Ya. Jadi rasa malu itu juga dengan kita ajarkan, kita tanamkan, kita berikan contoh. Ya. Sehingga dengan demikian seorang lebih memahami makna dari rasa malu itu. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Ini rasa malu yang positif, yang mencegah dari perbuatan buruk. Rasa malu yang mendorong untuk berbuat baik. Ini semua akan mendatangkan kebaikan. Ya, akan mendatangkan kebaikan. Al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu yang seperti ini adalah semua itu baik. Kalau ada dalam diri seseorang. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan ya, tentang rasa malu ini, sampai-sampai seorang kalau dia betul-betul memiliki rasa malu, seakan-akan dalam dirinya itu ada 2 orang. Ya. Ketika dia akan melakukan sesuatu yang jelek, maka yang satu ini dia malu kepada yang satunya dalam dirinya. Subhanallah. Karena rasa malu itu. Seakan-akan ada yang lainnya dalam dirinya. Dia malu melakukan perbuatan itu karena yang satu ini. Seakan-akan ada dua jiwa dalam dirinya.
Ini pentingnya rasa malu itu, dan apabila rasa malu telah tertanam dalam diri seorang mukmin, maka seakan-akan ada dua orang dalam dirinya, dua jiwa dalam dirinya. Yang satu ini selalu mencegah dia dari perbuatan yang buruk. Ini juga memerlukan pembiasaan, pendidikan, penanaman dalam diri anak-anak didik agar malu. Ya, jangan lupa kebaikan orang lain. Ya. Jangan lupa kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada seorang hamba. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, agar kita ini mengandung anjuran supaya seorang mukmin dia bertakhalluk. Hendaknya dia menjadikan rasa malu itu sebagai perangainya, perangai dalam dirinya, menjadi darah dagingnya, rasa malu itu. Karena ini bagian dari iman. Dan bahwasanya rasa malu ini bisa menjadi, ya, menjadikan suatu masyarakat atau suatu diri secara pribadi ataupun masyarakat sebagai satu komunitas akan menjadi baik jika mereka pribadi-pribadi itu memiliki rasa malu. Maka akan muncul sebuah komunitas yang baik ketika ada rasa malu dalam diri mereka. Maka rasa malu ini sebuah salah satu bentuk upaya memperbaiki sebuah atau memperbaiki satu jati diri seorang dan memperbaiki masyarakat komunitas secara umum, ya. Dan ada rasa malu itu. Kemudian bahwa iman memiliki banyak cabang. Antara cabang-cabang iman atau setiap amal kebaikan adalah cabang dari cabang-cabang iman, ya. Dan yang paling mulia, paling afdal adalah tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Ya, mengapa Nabi SAW mengatakan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah? Karena semua cabang iman yang lainnya dari amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan ini akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau berdasarkan pada tauhid. Makanya cabang iman yang paling afdal adalah qaulu la ilaha illallah. Karena ini adalah landasan bagi semua cabang-cabang iman yang lainnya. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan lainnya, semua amalan kebaikan itu kalau dilandasi oleh iman kepada Allah, dilandasi oleh tauhid pada Allah Azza wa Jalla, ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang dia banyak berbuat baik tapi tidak ada imannya, dia tidak bertauhid pada Allah Ta'ala, dia melakukan kesyirikan atau dia musyrik pada Allah Azza wa Jalla, maka semua amal kebaikannya tidak diterima. Ya. Makanya tentang syu'abul iman ini ada kitab di antara yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, itu tentang syu'abul iman. Beliau menjelaskan tentang cabang-cabang iman, ya, yang lebih dari 70 cabang itu. Setiap amal kebaikan, ya, beliau sebutkan dengan dalil-dalilnya, ya, dari Quran ataupun hadis, demikian pula dari perkataan para ulama, para salaf, ya, sehingga terkumpullah sebuah kitab yang besar yang namanya Syu'abul Iman. Ya. Yang mana Syu'abul Iman ini yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi pada hakikatnya adalah ringkasan dari Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Hulaimi rahimahullah. Beliau menulis panjang lebar, kemudian diringkas oleh Imam Al-Baihaqi. Itu pun berjilid-jilid. Maka jazahumullah khairan, ulama-ulama kaum muslimin yang telah berbuat banyak untuk Islam ini, berbuat dengan tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang berlipat ganda, ya. Karena mereka telah banyak, yakni berjasa kepada umat ini dalam membimbing umat, membina umat dengan karya-karya tulis mereka rahimahumullah ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita
tentang selain syu'abul iman, yang merupakan pertama adalah kalimat la ilaha illallah, iman dan tauhid sebagai landasan dari iman. Kemudian juga salah satu cabang iman adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kadang-kadang kita ini meremehkan. Mungkin ada sesuatu yang kita anggap kecil, tapi pada hakikatnya mengganggu orang di jalan itu. Maka orang yang memiliki iman, ya, dia menyingkirkan gangguan di jalan yang menghalangi manusia di jalan mereka. Ya, kita melihat ada batu di tengah jalan, singkirkan. Kadang-kadang kita melihat mungkin kulit pisang, kita anggap remeh. Ya, padahal bisa jadi orang kalau menginjak kulit pisang itu mungkin saja dia terpleset. Mungkin saja dia jatuh. Nah, kita singkirkan, kita buang. Ya, dari jalan tersebut. Ini juga adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Ya. Menyingkirkan gangguan di jalan. Apalagi menghilangkan gangguan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya tentu lebih besar. Kita menjelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang sunnah Nabi SAW. Ya, agar mereka mengikuti jalan yang benar. Menyingkirkan penghalang-penghalang manusia dari jalan Allah. Ini tentu suatu amal yang luar biasa. Luar biasa manfaatnya. Dan fadilahnya. Kalau seorang mengerjakannya dengan ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau saja gangguan di jalan yang bersifat materi, duri, ya, atau batu, atau mungkin dahan pohon yang jatuh, ini semua materi disingkirkan. Orang yang menyingkirkan itu dapat pahala. Dan ini bagian dari iman. Nah, bagaimana dengan orang yang menyingkirkan penghalang-penghalang secara maknawiyah yang menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu fadilahnya jauh lebih besar. Ya. Maka peran seorang dai, peran seorang muballigh, ya, mengajarkan manusia tauhid, mengajarkan manusia tentang sunnah, mengajarkan manusia akhlak yang mulia, ya, dan mencegah mereka dari perbuatan syirik, dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, ya, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan yang lainnya. Tentu fadilahnya sangat besar apabila seorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan karena ingin dipuji oleh manusia atau dihormati oleh manusia. Tidak. Na'udzubillah. Dari seorang da'i, seorang muballigh, seorang yang menyuruh pada Allah, tapi yang diseru supaya orang menghormatinya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Ar-Rasul alaihissalam, kalau pribadi beliau, ya, yang dicela, itu beliau tidak marah. Bahkan cenderung beliau maafkan. Tetapi kalau agama Allah yang diganggu, kehormatan-kehormatan agama Allah yang diganggu, dirusak, beliau marah. Tapi kalau diri beliau tidak. Ya. Ini perangai dan akhlak seorang yang harus dicontohkan oleh seorang da'i, seorang muallim, seorang pengajar. Ya. Hendaknya betul-betul kita ikhlas pada Allah Azza wa Jalla di dalam berdakwah, menginginkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah, mengikuti hanya kepada Rasulullah SAW, beragama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Itu sudah satu poin yang luar biasa besarnya di sisi Allah Ta'ala apabila seorang Muslim ikhlas dalam dia berdakwah kepada Allah Ta'ala. Jangan berharap yang lainnya. Jangan berharap pujian manusia. Jangan berharap kehormatan supaya dia dihormati. Masya Allah. Tidak boleh dia digubris. Jangan. Tidak ada gunanya. Itu akan sia-sia. Kalau saja para nabi ada yang dicela oleh umat mereka, dimaki, dicaci, dikata-katai, apalagi kita manusia biasa. Ya. Kadang-kadang kita dikata-katai, ya, kita dicibirkan bibir atau dibiarkan, ya. Kita ihtisab indallah, berharaplah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dunia ini hanya sementara, celaan manusia hanya sementara, tapi apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Itu yang seyogyanya seorang harapkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Manusia mencela, silahkan mencela, ya. Tapi kita ada perhitungannya. Di
di sisi Allah Ta'ala. Kita ambil, ya, cari dan kejar apa yang Allah janjikan di sisinya. Adapun di dunia ini semua hanya sementara. Ya. Anda dihormati hanya sementara. Anda dipuji hanya sementara. Ya. Anda dihina pun hanya sementara. Ya. Yang kekal ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan yang baik ini adalah bahwa pentingnya kita tanamkan rasa malu dalam diri kita. Diri anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan penanaman itu harus dilandasi oleh iman. Tidak sekedar ada rasa malu. Tapi harus kita tanamkan bahwa rasa malu bagian dari iman kepada Allah Ta'ala. Cabang dari iman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu upaya memperbaiki masyarakat dari akhlak yang jelek, dari perbuatan maksiat, dari kejahatan dan yang lainnya adalah dengan menumbuhkan dalam diri mereka rasa malu, terutama kepada Allah Ta'ala. Dan nikmat-nikmat Allah berikan pada kita, daripada mereka masa dibalas dengan perbuatan yang buruk. Kalau kita tanamkan itu dengan iman dan ada rasa malu dalam diri seorang hamba, insya Allah akan memperbaiki suatu masyarakat atau suatu komunitas setelah memperbaiki pribadi-pribadi yang ada dalam komunitas tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa amal-amal iman itu banyak. Setiap amal kebaikan adalah bagian dari cabang-cabang dari cabang-cabang iman. Dan setiap amal keburukan salah satu dari cabang-cabang kekufuran, yakni tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami haturkan jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia dan menjadikannya sebagai bagian dari perilaku kita, akhlak kita, dan menjadi darah daging kita dalam berperangai dan berakhlak yang mulia. Tentu semua kita berlandaskan pada iman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.